Setelah insiden penyerangan Ryukigyu, Shinobu dan Raizo adalah korban yang mengalami luka yang sangat parah. Raizo dan Shinobu sama-sama jadi kerempeng setelah nutrisi di tubuh mereka dihisap oleh Ryukigyu. Mereka jadi kerempeng. Itu adalah kekuatan yang sangat mengerikan, ucap para samurai yang bertarung melawan Ryukigyu. Kinemon lalu menangis dan berlutut karena merasa itu adalah kesalahannya. Bertahanlah Raizo dan jangan mati. Kinemon minta maaf karena di saat kejadian itu dia tidak ada di ibu kota bunga. Dia ke Kuri untuk menghabiskan malam festival bersama dengan istrinya Suru. Maafkan aku, seharusnya aku tidak ke Kuri saat ini terjadi. Aku benar-benar tidak tahu. Maafkan aku, ucap Kinemon sambil berlutut. Lalu Inuarashi berkata, memang sulit diakui, tapi orang itu ada benarnya juga. Keberadaan Kaido memang mencegah ancaman dari pihak luar untuk menyerang negeri ini. Kaido adalah penghalang yang begitu besar, tapi setelah kekalahannya itu, semua orang pasti ingin menguasai negeri ini lagi, ucap Inuarashi. Nekomamushi lalu berkata kepada Kinemon, sudah, tidak usah panik. Kita berhasil mencegah jatuhnya lebih banyak korban berkat keberanian Momonosuke sama. Nekomamushi lalu bertanya, ngomong-ngomong bagaimana dengan Suru? Kinemon lalu menjawab, ya, kota Okobore sendiri sudah jadi puing dan Suru menderita luka bakar di wajahnya. Tapi aku sudah bersyukur dia selamat, ucap Kinemon. Lalu kemudian berpindah ke Suru yang berada di kota Okobore. Seorang warga bertanya kepada Suru, jika Kinemon kan sudah pulang dan kenapa Suru juga tidak pergi ke ibu kota bunga? Kan Suru juga berasal dari sana, tanya para warga. Suru lalu menjawab, jika dia memang ingin berada di samping Kinemon setiap hari. Suatu hari nanti aku juga akan menyusul ke ibu kota bunga, ucap Suru. Lalu berpindah lagi ke Kinemon yang dengan malu-malunya mengakui jika setelah 20 tahun berlalu, Suru masih cantik seperti dulu. Kata-kata lebaynya itu pun membuat Inuarashi jadi kesal. Sudah cukup, cinta anjing pun tidak setolol itu, ucap Inuarashi. Sedangkan Nekomamushi hanya bisa tertawa mendengarnya. Hahaha. Lalu Kiku berkata, sangat mengagumkan Kinemon-san, ucap Kiku. Raizo yang juga mendengarnya pun berkata, andai saja aku populer seperti itu, maka aku juga akan dapat pasangan. Nah, lalu kemudian Inuarashi dan Nekomamushi memanggil Carrot untuk menghadap mereka. Carrot lalu bertanya, "Look bos, ada apa kalian memanggilku?" Nekomamushi lalu berkata, "Carrot, kau akan jadi pemimpin Mokomo selanjutnya," ucap Nekomamushi. Dengan santunya, Carrot lalu menjawab, "Oh, aku pemimpin, beres, tidak masalah." Dan lalu barulah dia sadar, apa? Pemimpin? Itu tidak mungkin. Aku tak bisa memimpin, ucap Carrot. Inuarashi lalu berkata, aku dan Neko memutuskan untuk tinggal di negeri Wano untuk mengabdi sebagai pelayan Kozuki dan melindungi Momonosuke sama. Nekomamushi lalu berkata, kau sudah tumbuh menjadi orang yang bisa diandalkan setelah petualanganmu dengan Luffy dan yang lainnya. Aku yakin kau mampu untuk memimpin generasi mendatang, ucap Nekomamushi. Lalu Carrot pun menjawab, tapi masih ada yang jauh lebih kuat dariku. Lalu kemudian pengawal Inuarashi mengatakan, itu memang benar, karena itulah kau bisa percayakan pada kami sebagai pelindung negeri untukmu. Wanda juga berkata, aku juga ada di sampingmu Carrot. Pilihan Inuarashi sama dan Nekomamushi sama sudah tepat, ucap Wanda. Inuarashi lalu berkata, Pedro akan lebih bisa terus hidup bersamamu dibandingkan dengan orang lain. Kami serahkan Zou kepada kalian, generasi muda. Lalu kemudian berpindah ke Kastil Shogun. Kozuki Sukiyaki mengungkapkan identitasnya kepada Momonosuke dan juga Hiyori. Momonosuke dan Hiyori pun menangis dan langsung memeluk kakeknya itu. Sukiyaki lalu berkata, aku benar-benar minta maaf. Aku berutang besar pada kalian. Kau benar-benar mirip seperti ayahmu Momonosuke, ucap Sukiyaki. Momonosuke pun berkata, kakek, setelah kedua orang tua kami tiada, kami sangat senang bahwa kami masih punya keluarga, yaitu dirimu. Hiyori lalu berkata, benar kakek, jadi kau jangan minta maaf. Lalu kemudian Sukiyaki bertanya kepada para abdi setia Momonosuke, jika mereka sudah tahu identitasnya. Jadi kurasa kalian sudah tahu identitasku ya, ucap Sukiyaki. Kawamatsu lalu menjawab, mengenakan topeng tengu di luar festival itu sungguh aneh. Jadi kami tahu kalau kau bukanlah ahli pedang sembarangan, tapi kami merasa tidak berhak untuk mengungkapkan identitasmu. Sukiyaki lalu berkata,
Maaf, aku sudah menyusahkan kalian semua. Sedangkan Kinemon adalah orang yang paling sangat kaget dan terkejut mengetahui jika Tenguyasu adalah Kozuki Sukiyaki, ayah dari tuannya dulu, Kozuki Oden. Sukiyaki lalu berkata, mungkin ada beberapa hal yang bisa aku jelaskan, toh cuma ini gunanya orang tua sepertiku saat ini. Setelah itu, aku harap kalian bisa membiarkanku hidup, membaur dengan rakyat jelata di era baru yang kalian bawa ini. Kinemon lalu berkata, tentu saja tuan, bisa tahu jika Anda masih hidup di luar sana, sudah jadi sebuah ketenangan bagi kami. Lalu kemudian berpindah lagi ke tempat Luffy dan para nakamanya. Franky begitu kaget mendengar perkataan Robin jika Pluton ada di negeri Wano. Apa? Pluton ada di negeri ini? Tanya Franky. Robin pun menjawab, ya itu benar, tapi aku tak sempat melihatnya. Tapi itu tak salah lagi, itu ada di sini. Lalu Luffy berkata, bukankah kau sudah membakar rancangannya Franky? Franky lalu menjawab, iya, tapi ternyata itu sudah duluan dibuat pada masa lalu. Robin lalu berkata, Pluton senjata kuno yang menyandang nama dewa. Kau menginginkannya Luffy? Tanya Robin. Dengan polosnya Luffy berkata, tidak, aku tidak mau. Robin pun menjawab, sudah kukira itu jawabanmu, tapi aku masih tak habis pikir kenapa Oden mau melepaskannya. Lalu tiba-tiba Shinobu datang dengan penampilan barunya. Wah, ada apa ini? Apa kalian sedang membicarakan pesona wanita dewasa sebagai senjata? Sontak saja kedatangan Shinobu itu membuat para nakama Luffy sangat kaget, apalagi si Sanji. Sanji langsung jadi anak gila ketika melihat penampilan baru Shinobu. Shinobu lalu menjelaskan jika dia hanya menjadi sedikit lebih kurus gara-gara insiden kemarin. Otama yang juga hadir bersama dengan Shinobu berkata kepada Luffy jika dia sekarang diangkat oleh Shinobu sebagai muridnya. Kakak, aku pasti akan jadi jauh lebih kuat. Dan menurutmu apa aku bisa cukup kuat untuk menjadi sebagai anggota kalian suatu hari nanti? Luffy lalu menjawab, baiklah, kau bisa bergabung dengan kami jika kau sudah kuat. Sedangkan Nami memeluk Otama yang sangat gemoy itu. Nah, namun ternyata pembicaraan Luffy dan para nakamanya itu didengarkan oleh si Karibo, si manusia lumpur. Karibo sedang bersembunyi di dalam tong dan mendengarkan pembicaraan Luffy dan para nakamanya. Dia mendengar tentang soal senjata Pluton. Oh, tak kusangka Pluton ada di Wano. Pertama Poseidon, sekarang Pluton. Ada seseorang yang akan sangat senang mendengar soal ini, ucap Karibo dengan muka jahat. Lalu kemudian beberapa hari pun berlalu. Negeri Wano kembali pulih dan rakyatnya pun hidup makmur sejahtera di bawah kepemimpinan Momonosuke. Para penasehat Momonosuke pun melaporkan beberapa hal yang harus mereka perlukan untuk mengubah negeri Wano seperti dulu lagi, dan mereka sudah mencatat semua biayanya. Tapi Momonosuke seperti terlihat murung dan tak mengubris para warga yang menyapanya. Mungkin karena kesepian, Momonosuke pun pergi ke ruangan di mana Luffy dan Zoro dan yang lainnya pun berada. Tapi saat dia tiba di sana, ruangan itu sangat kosong dan tidak ada siapapun. Momo lalu mengecek di ruangan yang lain, tapi juga tak ada satupun dari mereka yang berada di dalam ruangan itu. Hal itu pun membuat Momonosuke sangat kebingungan. Dia pun bertanya kepada Hiyori, Hiyori, apa kau lihat Luffy dan yang lainnya? Hiyori lalu menjawab, mereka sudah pergi tadi pagi, semuanya datang tadi pagi untuk berpamitan pada kami. Mendengar hal itu, Momonosuke pun sampai kaget. Apa? Tapi kenapa tak ada yang memberitahuku? Dan tiba-tiba Kinemon juga mengatakan hal demikian. Momonosuke sama, mereka telah pergi berpamitan kepada yang lainnya. Tapi mengapa mereka tak pamit kepada kita? Ucap Kinemon. Kemudian berpindah ke pelabuhan Tokage di Udon. Kapal Polartang, Victoria Pang, dan Sanigo telah bersiap untuk berlayar. Tapi Lau sedikit keberatan karena mereka bertiga harus berlayar di waktu yang sama. Oi kalian, pilihlah hari lain untuk berangkat. Aliansi kita sudah selesai di sini, jadi sekarang kita jadi musuh lagi. Luffy lalu menjawab, tidak bisa, kami sudah putuskan untuk berangkat hari ini. Lalu Kid mengatakan, setidaknya ayo pilih rute yang berbeda kalau kita berangkat semua hari ini. Dan lalu mereka pun memilih rute masing-masing yang ditunjukkan oleh Lopez. Luffy dan Kid memilih ke arah tengah, yaitu ke arah timur. Sedangkan Lau memilih ke arah timur laut. Lau lalu berkata, apa kalian asal memilih yang ada di tengah tadi? Dasar para bocah.
Dan karena Luffy dan Kid yang sama, mereka pun harus draw. Luffy dan Kid yang sekarang harus memilih siapa di antara mereka yang harus pergi ke timur. Dan Luffy pun kalah dari Kid. Usopp lalu berkata, itu semua tak ada bedanya, semuanya sangat berbahaya. Luffy, ayo ke sini, bantu kami mengangkat barang-barang, ucap Usopp. Luffy lalu berkata, maafkan aku teman-teman, aku kalah. Padahal saat ini aku adalah Yonko, harusnya aku lebih berhak untuk memilih. Kid lantas protes, apa-apaan maksud ucapanmu itu? Kalian para Yonko membuatku sangat jengkel. Tapi yang paling menjengkelkanku saat ini adalah orang ini, ucap Kid sambil memegang poster Cross Guild. Zoro lantas berkata, tak kusangka Takanomi mau melakukan itu. Lau lalu menjawab, kalau dia mampu memimpin pasukan seperti itu, maka dia benar-benar pantas menjadi seorang Yonko. Luffy lalu berkata, woi, percayalah padaku, dia itu bodoh tahu. Apa yang sudah terjadi sampai-sampai dia jadi Yonko? Tanya Luffy. Kid lalu berkata, Cross Guild miliknya ini menerbitkan bounty untuk para angkatan laut. Sekarang anjing-anjing pemerintah dunia itu juga harus waspada. Pemburu berubah menjadi buronan, ucap Kid. Lau pun menjawab, kedengarannya dunia benar-benar telah berubah selagi kita berada di negeri yang terisolasi ini. Kemudian setelah mendapatkan rute masing-masing, mereka pun siap berangkat. Baiklah, semuanya sudah selesai rebutan rutenya. Begitu kita meninggalkan negeri ini, risiko tanggung masing-masing. Aku tak mau dengar alasan apapun, ucap Kid. Lalu Lau menyerahkan salinan rod poneglyph kepada bajak laut Kid. Ini kau berhak mendapatkannya, tak adil kalau merahasiakannya darimu, ucap Lau. Killer lalu berkata, oh jadi Kaido memang memilikinya ya, ini mirip dengan yang kita rampas dari punya Big Mom saat itu. Killer lalu berkata lagi, kalau kita ingin unggul dalam perebutan One Piece, kita harus menemui orang itu. Kid lalu menjawab, oh kau ingin kita mencari pria luka bakar itu ya, tapi kita tak punya petunjuk apapun tentangnya, ucap Kid. Luffy pun cukup penasaran dengan siapa orang itu. Pria luka bakar, apa yang kalian bicarakan? Kid lalu lantas mengejek Luffy. Oh, jadi kau tidak tahu ya? Aku rasa kami selangkah lebih maju darimu. Lalu kemudian berpindah ke Kastel Shogun. Momonosuke bertanya kepada Yamato, apakah dia juga akan pergi? Yamato pun menjawab, ya sudah kuputuskan, aku akan pergi menyusul Luffy dan juga yang lainnya. Akhirnya tiba saatnya bagiku untuk hidup seperti Oden, ucap Yamato. Kemudian berpindah ke aula teater di Wano Kuni. Sang Dayang sedang membacakan kisah para samurai Wano yang berjuang membebaskan negeri Wano dari neraka. Di depan ribuan penduduk ibu kota bunga yang hadir, Sang Dayang menceritakan kisah negeri Wano yang dijajah oleh Kaido selama 20 tahun dan diubah menjadi neraka. Dia menceritakan kisah penyerangan para Akazaya Nine dan para pahlawan dari luar Wano yang ikut berjuang untuk membebaskan Wano Kuni. Panggung telah siap untuk sebuah kisah tentang tugas dan sebuah kehormatan. Ini adalah kisah para abdi kerajaan serta perjuangan mereka untuk membuat nama Kozuki Oden kembali bersinar. Para penonton pun sangat antusias mendengar ceritanya. Lalu kemudian berpindah ke hutan dekat pelabuhan Tokage. Momonosuke dalam wujud naganya sedang berlari dengan sangat cepat menuju pelabuhan. Tapi Momonosuke begitu kaget ketika mengetahui Yamato tidak ikut bersama dengan Luffy dan yang lainnya. Apa kau tidak ikut bersama Luffy, Yamato? Yamato lalu menjawab, tidak, aku akan tinggal di sini. Aku sudah bicara dengan Luffy dan juga yang lainnya. Kinemon lalu berkata, apa kau yakin, Yamato? Yamato lalu menjawab, apa aku tidak diterima di sini? Momonosuke lantas menjawab, bukan begitu Yamato, kami ini cuma bingung. Kemarin kau bilang kau sudah memutuskannya untuk pergi dan mengikuti jejak ayahku. Lalu sekarang kau bilang kau tidak akan pergi. Yamato pun lalu menjawab, oh dulu Oden memulai petualangannya dengan berkeliling Wano kan? Aku sadar masih banyak hal di luar sana yang masih belum ku ketahui. Tapi aku yakin aku akan menemukan jalanku sendiri kalau aku ikuti langkah Oden. Dan cepat atau lambat aku akan berlayar di lautan bersama dengan Luffy. Kinemon pun menjawab, luar biasa Yamato, kau bisa mengambil keputusan dengan semua itu. Momonosuke lalu beralih memikirkan Luffy yang menurutnya sangat kejam. Oke, berarti semuanya sudah jelas. Mereka pasti sengaja mengabaikanku. Kenapa mereka semua pamitan ke semua orang kecuali denganku?
Dan kemudian Momonosuke pun mengingat flashback saat dimana dia bertemu dengan Luffy. Dan mereka selalu saja ribut di setiap pertemuan. Dimulai dari pertama kali mereka bertemu di Panghazard. Lalu kemudian flashback ketika mereka membuat aliansi para samurai, bajak laut, dan Sukuming. Lalu flashback ketika Kanjuro menculik Momonosuke. Tapi Luffy percaya dengan Momonosuke dan dia akan menyelamatkannya. Lalu ada momen di mana Kaido akan menghukum mati Momonosuke. Lalu flashback Luffy percaya jika Momo bisa menghentikan laju Onigashima. Lalu setelah mengingat semua kenangan dan flashback itu, Momonosuke lalu berkata, "Mungkin kami memang jarang akur, tapi sudah sangat lama kami berjuang bersama. Apa dia benar-benar setega itu? Aku salah menilaimu Luffy, kau sungguh kejam. Dia tak bisa membedakan kebebasan dengan bebas dan bersikap kurang ajar. Apa aku salah Kinemon?" tanya Momo. Kinemon pun menjawab, "Sama sekali tidak Momonosuke sama. Tapi ngomong-ngomong, kenapa kita tidak terbang saja?" Momo pun menjawab, "Diam." Kinemon lalu berkata, "Momonosuke sama. Sekarang kau adalah shogun negeri ini. Tergantung apa jawaban Luffy nantinya. Mungkin nanti aku terpaksa akan menebasnya atas kelalaiannya ini." Momo pun menjawab, "Tepat sekali. Itulah jalan samurai. Kukira kita ini teman Luffy." Yamato lalu berkata kepada mereka, "Kurasa kalian sudah terlalu berlebihan." Momonosuke lalu menjawab, "Dia sudah menghina kami. Kita tak boleh membiarkan kelalaian ini tanpa memberinya sedikit pelajaran," ucap Momo. Lalu kemudian berpindah ke pelabuhan Tokage di Udon. Ketiga kapal bajak laut generasi terburuk itu sudah menghadap ke lautan dan siap untuk berlayar. Kid lalu berkata, "Ingatlah kalian semua, pertemuan kita berikutnya adalah sebagai musuh. Jangan protes padaku kalau serangan kami nanti akan sangat mematikan." Lau pun menjawab, "Beres, gak masalah." Sedangkan Luffy menyuruh nakamanya untuk menurunkan layar. Dan lalu tiba-tiba Momonosuke, Kinemon, dan Yamato pun datang. "Luffy, dasar kau monster biadab. Apa maksud sikap kurang ajarmu ini? Kenapa kau meninggalkan dua teman seperjuangan terlamamu tanpa pamit?" ucap Momonosuke. Kinemon lalu berkata, "Kau sudah membuat Shogun marah. Apa pembelaanmu?" Luffy lalu menjawab, "Hei, sekarang kita kan sudah bertemu." Lalu Momonosuke berkata, "Luffy, dengarkan titah dari Shogun. Tolong jangan pergi, aku akan sangat kesepian. Aku ingin terus bersamamu selamanya. Jangan berakhir seperti ini," ucap Momo dengan derayan air mata yang begitu deras. Luffy dan Kinemon pun sampai nggak habis pikir jika akhirnya Momo malah nangis. Momo lalu berkata lagi, "Aku bisa selamat hanya karena ada kau. Karena kaulah alasan aku bisa tertawa lagi. Terima kasih banyak telah membalaskan dendam ayah dan ibuku. Tapi kumohon kalian jangan pergi. Lihat, aku bahkan tak bisa ngomong dengan benar sekarang. Aku takut dengan apa yang akan terjadi berikutnya. Tolong jangan pergi," ucap Momo dengan derayan air mata yang begitu deras. Zoro yang melihatnya lalu mengatakan, penampilan Shogun yang begitu sangat menyedihkan." Nami lantas menjawabnya juga dengan menangis, "Jangan kasar begitu, dia itu cuman masih anak kecil." Luffy kemudian memanggil Usopp. Usopp lalu berkata, "Baik, ini sudah siap." Dan lalu Luffy pun melempar bendera Jolly Roger-nya kepada Momo. "Yamato, Momo, Kinemon, kami sudah menunggu kalian di sini. Karena itulah aku ingin memberikan ini padamu. Momo, meskipun sekarang kau agak besar, tapi aku tahu seperti apa kau sebenarnya. Kau tak bisa bersikap sebagai shogun yang tangguh di depanku. Kau kecil, lemah, dan bodoh, tapi aku menganggapmu sebagai adikku sendiri. Ini adalah bendera kami. Di saat-saat yang sulit, pandangi itu. Dan ingatlah petualanganmu bersama dengan kami. Kibarkan ini di negeri Wano. Kalau ada yang datang cari masalah, tunjukkan ini pada mereka. Biar kutunjukkan pada mereka bahwa berurusan dengan teman kami sama saja berurusan dengan kami sendiri." Momo pun menangis dan berkata, "Apa itu berarti aku bagian dari teman kalian?" Luffy lalu menjawab, "Tentu saja bodoh. Jika nanti kalian ingin menjadi bajak laut, kami akan datang langsung untuk menjemput kalian." Yamato dengan girangnya menjawab, "Baiklah, tapi ingatlah Momo, aku tak mau ada orang lemah di kapalku. Yamato, jaga mereka untukku," ucap Luffy. Yamato lalu menjawab, "Siap komandan." Sedangkan Momo berlutut ke kapal Luffy yang sudah meninggalkan pelabuhan. Para nakama pun melambaikan tangan kepada Yamato, Kinemon, dan Momonosuke. Luffy lalu juga tak lupa berkata, "Jaga sikapmu Shogun Wano."
Sanigo, Polartang, dan Victoria Pang pun meninggalkan negeri Wano. Momo lalu berkata, "Kinemon, kau ingat kata-kataku. Suatu hari nanti aku akan melampaui Kozuki Oden ayahku." Kinemon pun menjawab, "Aku akan berada di sampingmu ketika itu terjadi tuan." Yamato lantas berkata, apa kalian membicarakanku?" "Tentu saja tidak," ucap Kinemon dan Momonosuke. Lalu kemudian berpindah ke kapal Sanigo. Nami berkata, "Baiklah kalian semuanya, ayo kita berlayar menuju Hakumai. Pelabuhan utama ada di sana. Aku diberitahu kalau ada lift di sana yang bisa membawa kapal turun." Brook dan Chopper pun sangat bahagia mendengarnya. "Aku kira karena dulu kita memanjat air terjun untuk sampai kemari, dan kita juga harus terjun lewat sana untuk bisa keluar dari pulau ini. Tapi jika ada lift itu sangat menyenangkan." "Syukurlah," ucap Brook dan Chopper bergembira. Tapi ternyata pembicaraan mereka itu didengar oleh Kapten Kid. "Hahaha, ya itu bisa diterima. Kalian akan gunakan pelabuhan utama. Lewat sana memang aman dan nyaman. Cocok untuk orang lemah seperti kalian." Mendengar perkataan Kid itu, Luffy dan Law pun menjadi sangat murka. Aman dan nyaman? Namun Nami dan yang lainnya langsung berusaha untuk menenangkan Luffy. "Tidak Luffy, aman itu sangat bagus. Jangan biarkan dia mempengaruhimu." Nakama Law juga mengatakan hal demikian. "Tunggu Kapten, kenapa wajahmu begitu? Kami semua juga setuju, pelabuhan utama lebih baik." Tapi Luffy dan Law merasa terhina dengan ucapan Kid itu. Dengan panasnya Luffy mengambil alih kemudi. "Jinbe, berikan kemudinya padaku." Law juga demikian, dia mengambil kemudi dari Beppo. "Rasakan ini." Ketiga kapal itu pun langsung terjun bebas dari atas negeri Wano. Semua nakama pun berteriak histeris ketakutan. Lalu kemudian berpindah lagi ke negeri Wano. Sang Dayang yang sedang menceritakan kisah perjuangan para Akazaya, menceritakan pahlawan yang datang. Para penjahat yang datang yang telah membebaskan negeri Wano bagaikan dewa yang turun ke dunia nyata. Kekuatan mereka menerjang bagai tsunami, menyapu semua penghalang di depannya. Bahkan Kaido, sang Raja Naga, tak berkutik di hadapannya. Lalu di tengah kekacauan itu, Putri Hiyori berhadapan dengan ular Orochi yang lenyap di telan api. Dalam usaha terakhirnya untuk membalas dendam, Orochi berkata, "Dendam keluarga Korozumi akan terus mengutuk negeri ini dari generasi ke generasi selamanya." Namun Putri Hiyori tak gentar sedikit pun, matanya tetap terbuka lebar. Kenangan penderitaan negeri ini selama 20 tahun mengobarkan hatinya. Korozumi berarti arang, mereka terlahir untuk dibakar. Para penonton pun bersorak-sorai di akhir cerita. Sang Dayang pun lalu menutup cerita hebat itu. Penutup kisah keji ini adalah sebuah pengorbanan yang sangat menggembirakan. Darah yang tertumpah demi membangkitkan klan kembali takkan pernah terlupakan. Sejarah pengorbanan mereka akan selalu terbang terbawa angin. Itulah akhir kisah hari ini tentang para samurai besar negeri kita dan bagaimana mereka dengan ajaibnya kembali bersama dengan kita. Dengan itu sudah saatnya kita beristirahat, saatnya kita membangun negeri Wano yang tercinta ini. Momonosuke, para Akazaya, dan penduduk ibu kota pun bersorak-sorai atas cerita Sang Dayang yang sangat menguras emosional itu. Lalu kemudian keesokan harinya, Momonosuke, Yamato, dan Kinemon sedang mencari tempat tertinggi di ibu kota bunga. Momo berkata, "Di mana kita sebaiknya pasang bendera kebanggaan kita ini." Dan akhirnya bendera kebesaran Mugiwara itu pun dipasang di atas kastil